Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang hak dari semua yang hak, Allah Al-Hakim yang telah ngasih anugerah tiada terkira, yakni kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran fikih kelas 12. Seperti biasanya Ananda sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Shadaqallahul azim. Pokok bahasan kita kali ini adalah bab 4, yaitu hukum syara dan pembagiannya. Nah, Ananda sekalian, hukum syara atau yang lebih populer disebut dengan hukum syariat merupakan sejumlah aturan Allah yang mengatur berbagai persoalan manusia yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang-orang yang terbebani hukum. Kemudian, aturan-aturan hukum syara ini diciptakan dan ditetapkan tentu saja bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, pembahasan tentang hukum syara ini meliputi unsur-unsur pencipta hukum atau satu al-hakim, kemudian hakikat hukum syara yaitu al-hukmu, objek dan peristiwa hukum atau yang disebut dengan mahkum fih, dan subjek hukum atau mafkum. Hukum syara yang pertama adalah al-hakim. Hakim termasuk persoalan yang cukup penting dalam usul fikih sebab berkaitan dengan perbuatan hukum dalam syariat Islam atau pembentuk hukum syara. Para ulama sependapat Ananda sekalian bahwa sumber hukum syariat bagi semua perbuatan mukallaf adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum ini diberikan Allah, ada kalanya secara langsung berupa nas-nas yang diwahyukan kepada Rasulnya, dan ada kalanya dengan perantara petunjuk yang diberikan kepada ulama mujtahid untuk mengistimbatkan hukum terhadap perbuatan mukallaf dengan bantuan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyariat. Hukum syara yang kedua, Ananda sekalian, adalah al-hukmu, yaitu tuntutan syar'i atau seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Ananda sekalian, al-hukmu ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang disebut dengan hukum taklifi, yang kedua yang disebut dengan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan dengan status hukum tertentu. Status hukum tersebut menurut jumhur ulama itu ada 5, Ananda sekalian. Yang pertama, wajib. Wajib adalah segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh syariat dan wajib dilaksanakan. Misalnya sholat, zakat, puasa, atau haji bagi yang mampu. Intinya wajib ini sama dengan fardu. Jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan maka mendapat sanksi. Yang kedua, Anda sekalian, adalah sunnah. Segala sesuatu hal yang diperintahkan oleh syariat tetapi tidak wajib dilaksanakan. Misalnya sholat malam, sholat rawatib, atau sholat-sholat selain sholat fardu. Atau misalnya puasa Senin Kamis atau puasa lainnya selain puasa fardu. Nah, yang ketiga ini adalah haram. Segala sesuatu hal yang jelas dilarang oleh syariat itu namanya haram, seperti zina, durhaka kepada kedua orang tua, atau membuka aurat untuk wanita. Dimana kalau haram ini kebalikan dari wajib ya. Kalau haram ini jika ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan pasti mendapat siksa. Nah, yang keempat adalah makruh. Makruh ini jelas dilarang oleh syariat tetapi tidak harus meninggalkan. Misalnya wanita yang ikut mengantar jenazah. Nah, intinya makruh ini jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala, jika dikerjakan juga tidak mendapat sanksi. Yang terakhir adalah mubah, sama dengan halal atau jaiz, Ananda sekalian. Jadi apa saja yang tidak ada perintah
perintah dan tidak ada larangan. Contohnya, makan, minum, jual beli, mencari rizki, pergi untuk rekreasi. Namun, mubah dalam hal tersebut, ananda sekalian, itu terikat dengan kata lidati. Jadi untuk zatnya, karena kadang sesuatu itu berkaitan dengan hal-hal yang di luar sesuatu tersebut, maka akan berubah menjadi perintah atau larangan. Misalnya nih, membeli air itu hukum asalnya adalah mubah, tetapi jika berkaitan dengan untuk mendirikan sholat fardu, yang digunakan air itu untuk wudhu, maka membeli air yang tadinya hukumnya adalah mubah, maka berubah menjadi wajib. Al-hukmu yang kedua adalah hukum wad'i, yaitu hukum yang menyebabkan ada tidaknya hukum taklifi. Pembagian hukum wad'i ada 5, yaitu yang pertama adalah sebab. Sebab merupakan sesuatu yang dijadikan syariat sebagai tanda bagi adanya hukum dan tidak adanya sebab sebagai tanda tidak adanya hukum. Contoh dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 bahwa Allah menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya sholat duhur. Nah, yang kedua, ananda sekalian, adalah syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum sesuatu perbuatan dilakukan. Dan syarat ini terbagi menjadi 2, ada syarat wajib dan kemudian syarat sah. Kalau syarat wajib contohnya nisab zakat sebagai syarat wajib zakat. Sedangkan kalau syarat sah contohnya suci dari hadas besar dan kecil dalam hal toharoh menjadi syarat sah sholat. Kemudian yang ketiga adalah mani atau penghalang. Ananda sekalian, sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Misalnya, haid bagi seorang wanita, haid bagi seorang wanita, itu jadi mani atau penghalang untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat adalah azimah atau rukhsah. Nah, azimah atau rukhsah ini adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Misalnya, yang berkaitan dengan perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah, contohnya sholat bagi seorang musafir, memakan daging binatang buas dalam keadaan terpaksa. Dan yang terakhir ananda sekalian adalah sah dan batal. Sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Apabila mukallaf melaksanakannya, terkadang menghukuminya sah dan terkadang menghukuminya tidak sah, sebab ada syarat tersebut. Hukum syara yang ketiga, ananda sekalian, adalah mahkum fih. Mahkum fih ini adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Dengan kata lain, ananda sekalian, bahwa mahkum fih atau perbuatan hukum itu akan dapat dilihat realisasinya dalam 5 kategori ketentuan hukum syara, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum syara yang terakhir, ananda sekalian, adalah mahkum alaih. Mahkum alaih ini adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau yang disebut dengan subjek hukum. Dengan demikian, ananda sekalian, memahami hukum syar'i merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, setiap muslim mendapat tanggung jawab untuk memikul beban berhukum jika mereka sudah balik dan berakal. Adanya hukum tentu akan pembuat hukum. Dalam hal ini, pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelaksana hukum adalah mukallaf. Nah, hukum yang dibuat dan diatur oleh Allah ini tentu saja berlaku sepanjang zaman tanpa mengenal waktu. Hal ini berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu, ananda sekalian, seorang muslim harus paham dengan hukum syar'i agar selamat dunia dan akhirat. Demikian materi kita kali ini, dan tentu saja kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.